Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan materi fikih kelas 8. Materi yang akan kita bahas kali ini ada dua. Yang pertama adalah materi tentang zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Dan yang kedua adalah zakat harta perniagaan. Silakan disimak videonya dengan baik, silakan didengarkan, diperhatikan, dan jika perlu silakan dicatat agar kalian lebih paham. Langsung kita bahas dulu ya, tulisnya dilanjutkan nanti. Tulisnya silakan ditaruh dulu, kita bahas dulu. Dari yang pertama, setelah kemarin kita bahas zakat emas dan perak, sekarang adalah zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasak. Dulu di awal sudah pernah kita bahas berapa ukuran 5 wasak itu? Berapa? Ayo, coba dibuka di bukunya. 5 wasak adalah berapa kilogram? 720 kilogram. Oke, jadi kalau misalnya nanti kalian sudah panen, kemudian hasil panennya atau buah-buahannya ini mencapai 5 wasak atau kurang lebih 720 kilogram, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Nah, tapi perlu diingat, kemarin yang termasuk hasil pertanian di sini yang termasuk ke dalamnya apa? Makanan pokok yang mengenyangkan, yang bisa disimpan tahan lama. Kemudian buah yang dimaksud di sini yang apa? Yang termasuk di dalamnya apa? Anggur dan kurma. Jadi kalau itu sudah mencapai 5 wasak, kemudian sudah mencapai nisab kurang lebih 720 kg, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Ya, tapi 720 kg di sini adalah secara umum. Artinya sebenarnya kalau kita perinci antara padi, jagung, gandum itu berbeda-beda. Ya, jadi ini secara umumnya sekian. Kemudian pertanyaannya, berapa zakatnya? Ini kan nisabnya. Berapa zakatnya? Di sini berbeda. Ya, ada dua. Yang pertama, jumlah 5 wasak di sini apabila diairi dengan air hujan atau air sungai, maka zakatnya adalah 10%. Misalkan kalian punya sawah. Nah, kemudian sawahnya ini kebetulan dekat dengan sungai. Nah, karena dekat dengan sungai, kalian mengairi sawah ini menggunakan air sungai atau kadang memanfaatkan air hujan, sehingga zakatnya adalah 10%. Berbeda dengan yang kedua. Sedangkan yang kedua, jika diairi dengan pompa atau dengan alat penyiraman, maka zakatnya 5%. Coba kenapa yang kedua ini zakatnya lebih sedikit dari yang pertama? Karena yang kedua ini kan ketika perawatan kita harus mengeluarkan biaya pompanya, kemudian biaya untuk alat penyiramannya, maka zakatnya hanya 5%. Sedangkan yang pertama, kenapa zakatnya lebih besar, yakni 10%? Karena dari awal perawatan kita tidak mengeluarkan biaya, tapi mengandalkan air sungai atau air hujan. Dari sini dipaham? Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada zakat barang perniagaan. Nah, ini adalah bagian terakhir dari zakat harta mal. Ada berapa zakat harta mal kemarin? 5. Apa saja? Binatang ternak, barang berharga, hasil bumi, buah-buahan, harta perniagaan. Nah, pertanyaannya, apa saja yang termasuk ke dalam barang perniagaan atau harta perniagaan? Jadi yang masuk ke dalam perniagaan ini semuanya kecuali 4 bagian yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi misalnya nanti kalian punya usaha konveksi misalnya, atau kalian jadi seorang pengusaha misalnya, atau nanti kalian punya ternak ayam misalnya. Nah, ayam kan termasuk beternak tapi tidak masuk ke dalam 3 binatang ternak yang sudah kita bahas, ya kan? Atau
Jadi semua penghasilan kalian itu nanti masuknya ke zakat barang perniagaan. Dari sini dulu paham? Oke. Selanjutnya harta dagangan atau barang perniagaan dihitung pada akhir tahun. Jadi keuntungan kalian, hasil kerja kalian itu dihitungnya selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun setelah dihitung, apakah wajib mengeluarkan zakat? Kita lihat mencapai nisab atau tidak. Jika mencapai nisab berarti wajib mengeluarkan zakat. Jika tidak mencapai nisab berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, berapa zakat yang dikeluarkan? Zakat perniagaan ini zakatnya adalah 2,5%. Kemudian di sini ada tambahan tambang emas dan perak yang telah digali. Kalau misalnya ada yang punya tambang ya juga wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kemudian di akhir barang yang ditemukan dari harta terpendam atau harta rikas. Barang terpendam biasanya kalau bahasa kita apa? Nah, semacam harta karun. Nah, itu kan harta temuan ya. Maka zakat yang dikeluarkan lebih banyak. Zakatnya adalah 20%. Dari sini dulu paham? Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Selanjutnya di sini adalah contoh perhitungan zakatnya. Nah, ini sekarang kita harus mencari dulu gaji bersih selama 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena sekali lagi barang perniagaan tadi harus dihitung di akhir tahun. Nah, di akhir tahun itu maksudnya di mana? Misalkan kalian membuka usaha itu mulai bulan 7 misalkan. Nah, berarti kalian hitung 1 tahun ke depan sampai 12 bulan. Bukan berarti akhir tahun itu akhir Desember, bukan. Tapi mulai dari kapan dihitung sampai 12 bulan. Dari sini paham? Oke. Kemudian di sini Hasan adalah seorang pegawai negeri golongan B. Gaji resminya adalah 2 juta. Gaji lain-lain adalah 500.000. Karena dia sudah memiliki istri dan anak, pengeluarannya juga besar, kebutuhannya 500.000, biaya sekolah anaknya 1 juta, lain-lainnya adalah 300.000. Nah, caranya kita harus menjumlahkan dulu pemasukan dan pengeluaran. Pemasukannya tadi gaji bersihnya 2 juta, lain-lain 500. Pemasukan setiap bulannya adalah 2.500.000. Pengeluarannya tadi kebutuhannya 500, sekolahnya berapa? 1 juta, lain-lainnya 300. Ketika dijumlah 1.800.000. Nah, bagaimana cara mencari gaji bersihnya? Pemasukan dikurangi pengeluaran dikali 1 tahun. Pemasukan tadi 2.500.000, pengeluaran 1.800.000, hasilnya 700.000 dikali 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena dihitung selama 1 tahun. Ketemu hasilnya 4.800.000. Ini adalah gaji bersihnya Pak Hasan selama 1 tahun. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan tentang gaji bersihnya? Oke. Kalau sudah, lanjut. Selanjutnya di sini adalah cara mencari nisab. Nah, ini kan kita masih mendapatkan gaji bersihnya. Kita belum tahu berapa nisabnya. Nah, nisab harta perniagaan itu sama dengan nisab emas. Nisab emas pada umumnya ini adalah 93,6 gram. Kita menggunakan nisab pada umumnya. Kalau yang kita bahas kemarin itu adalah nisab emas murni dan campuran. Nah, kemudian dikalikan harga emas per gramnya. Jadi, nanti kalau kalian menghitung gaji kalian atau zakat kalian berapa, pasti nisabnya berbeda-beda. Kenapa? Karena harga emas ini setiap harinya juga berbeda. Begitu. Sekarang kita coba harga emas per gramnya 500.000 misalnya. 93,6 gram dikali 500.000. Nanti ketemu hasilnya 46.800.000. Berarti ini nisab emas sekarang. Kalau misalnya kita menggunakan patokan harga emasnya 500.000. Dari sini dulu paham? Oke. Kemudian kan nisabnya ketemu 46 juta. Kembali lagi ke penghasilan Pak Hasan. Apakah gaji bersih Pak Hasan sudah mencapai nisab? Gajinya Pak Hasan 4.800.000.
gaji bersihnya di sini sudah diketahui gaji bersihnya Lia selama setiap bulannya selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun ini adalah 50 juta. Nah, berapa zakatnya? Kalau tadi kan di permasalahannya Pak Hasan kita harus mencari gaji bersihnya. Kalau di Lia kan sudah diketahui gaji bersihnya, maka berapa zakatnya? Gaji bersihnya adalah 50 juta. Nah, kalau misalnya kita menggunakan patokan nisabnya yang ini, apakah sudah mencapai nisab? Sudah. Apakah wajib zakat? Wajib. Bagaimana cara mencari zakatnya? Berapa zakat harta perniagaan? Zakat harta perniagaan berapa tadi? 2,5%. Berarti 50 juta dikali 2,5%. 50 juta dikali 2,5 per 100, nanti ketemu hasilnya 1.250.000. Maka zakat yang wajib dikeluarkan dia adalah sejumlah 1.250.000. 1.250.000 ini adalah 2,5% dari 50 juta. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Iya. Tidak. Oke, saya ulangi. Jadi yang pertama